Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan sejarah Daulah Umayyah di Syriah pada tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Katol dai yang mau dia Sejarah Daulah Umayyah di Syriah pada tahun 40 sampai 132 Hijriah. Yang pertama adalah pembentukan pemerintahan. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, penduduk Kufah mengangkat putranya yaitu Hasan menjadi khalifah mereka, walaupun sebenarnya dia tidak berbakat menjadi khalifah karena lebih suka hidup bersenang-senang dan kawin dengan banyak wanita. Pernah juga dia menentang Muawiyah dengan mengirimkan 12.000 orang tentara untuk menyerang Muawiyah, akan tapi pasukannya kalah dan dia mengajak Muawiyah berdamai. Dari perdamaian tersebut, Hasan menawarkan Muawiyah jabatan sebagai khalifah karena ia merasa dirinya tidak pantas untuk menjadi seorang khalifah. Muawiyah adalah salah seorang ahli yang paling menguasai dunia politik, cerdik dan ahli siasat. Penguasaan yang kuat dan bagus planningnya untuk urusan pemerintah, maka tidak mengherankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 20 tahun pada masa Khalifah Umar dan Utsman pada tahun 13 sampai 35 Hijriah. Menjadi khalifah selama 20 tahun merupakan titik tertinggi dalam pemerintahannya. Sementara Hasan adalah anak dari Ali bin Abi Thalib yang mempunyai nama yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia dilahirkan di Madinah tahun ketiga Hijriah, yaitu cucu Nabi dari putrinya Fatimah. B. Pertumbuhan pemerintahan. Pada masa pertumbuhan ini mencakup masa pemerintahan Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, dan Marwan bin Hakam. 1. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah atau pusat kekuasaan Ali ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah ini. Dengan demikian Muawiyah yang sudah berkuasa selama 20 tahun telah mendapat persetujuan dari wilayah untuk mengangkat putra Yazid sebagai khalifah peninggalannya. 2. Yazid bin Muawiyah. Masa pemerintahan Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid yang memerintahkan hanya selama 3 tahun, akan tetapi mendapatkan perlawanan dari penduduk Kufah, Basroh, dan penduduk serta sahabat-sahabat di Madinah, terutama di Mekah. Abdullah bin Zubair memberontak. Masa pemerintahannya dihadapkan kepada kerusuhan. Oleh sebab itu dia mengirim utusan dan meminta kepada penduduk Madinah agar mereka taat kepadanya tanpa peperangan. Yazid berpesan kepadanya, ajaklah mereka agar membaiatku dalam batas waktu 3 hari tanpa peperangan dan jangan menyerang mereka. 3. Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam menggantikan Muawiyah II sebagai khalifah. Dia bekas sekretaris Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Ini dia menjadi khalifah menggantikan Muawiyah kedua. Dalam menghadapi tantangan di atas, Marwan hanya dapat mengalahkan Arab Utara dan mereka menyatakan tunduk kepadanya, dan juga dia meneruskan serangan ke Mesir. Penduduk Mesir pun menyatakan sumpah setia kepadanya. D. Kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun, yaitu Abdul Malik bin Marwan dan putranya Walid bin Abdul Malik. 1. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik yang menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah adalah sebagai khalifah terbesar kedua sesudah Muawiyah dalam pemerintahan Daulah Umayyah karena dia berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan menata administrasi pemerintahan serta kemampuannya dalam mengendalikan berbagai urusan sehingga dia berhasil membebaskan Daulah Umayyah dari carut marut yang merongrong daulah itu dan menggantinya sebagai keagungan yang mempesona. 2. Walid bin Abdul Malik. Setelah Abdul Malik memerintah selama 2 tahun, dia mengangkat anaknya Al-Walid sebagai khalifah penggantinya. Khalifah Al-Walid mewarisi stabilitas politik yang memungkinkan dapat mengubah negara. Oleh sebab itu, dia memperluas Masjid Makkah, membangun Masjid Madinah di Syam sebagai ibu kota negara. Dia membangun sejumlah negara sekolah
dan rumah ibadah serta membantu lembaga sosial seperti lembaga yang menangani penderita penyakit kusta, lumpuh atau buta. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Bangsa Arab tidak membawa tradisi ilmu pengetahuan dan warisan kebudayaan ke negeri yang ditaklukkannya. Jelasnya mereka tidak berbatak pecinta ilmu dan tidak memiliki kebudayaan yang berarti. Akibatnya mereka menjadi murid dari bangsa yang ditaklukkannya, yang mempunyai kebudayaan dan tradisi keilmuan yang lebih tinggi, seperti Persia atau Iran. Ilmu tafsir. Pada masa awal Islam, ilmu tafsir belum dibutuhkan karena umat Islam dapat mengerti apa yang dimaksud oleh setiap ayat Al-Quran. Namun ketika wilayah Islam sudah meluas dan orang-orang Arab telah menganut agama Islam. 2. Ilmu hadis. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Pada mulanya belum ditulis seperti Al-Quran karena dia khawatirkan bercampur baur dengan Al-Quran. Ketiga, ilmu fikih. Fikih belum dikenal sebagai ilmu pada awal Islam karena pada waktu itu semua persoalan yang dihadapi kaum muslimin dapat dinyatakan langsung kepada Nabi. D. Ilmu kalam ini membahas masalah keimanan dengan mempergunakan argumen akal atau filosofis. Ilmu ini muncul berawal dari ajaran zuhud, yaitu ajaran yang mengakui ibadah dan menjauhkan diri dari kesenangan hidup duniawi. Arsitektur, seni bangunan pada masa Daulah Umayyah, bangunan sipil berupa kota dan bangunan agama berupa masjid. D. Kemunduran pemerintahan. 1. Sulaiman menahan pahlawan Spanyol. Sulaiman bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 54 Hijriah. Dia menggantikan saudaranya Al-Walid sebagai khalifah. Hal ini berarti terjadi peningkatan 2 putra mahkota oleh Abdul Malik. Kedua, Umar bin Abdul Aziz yang adil. Umar adalah anak keturunan terkenal yang ayahnya Abdul Aziz bin Marwan, pamannya Abdul Malik, Khalifah Agung, istrinya Fatimah binti Abdul Malik, yang dikelilingi oleh kekayaan yang melimpah ruah, tetapi diangkat menjadi khalifah. Dia hidup zuhud dan sederhana. 3. Yazid dan khalifah lainnya yang berfoya-foya. Yazid bin Abdul Malik menggantikan Khalifah Umar. Dia terkenal sebagai khalifah yang berfoya-foya, berhura-hura dan senang dengan wanita. Dan semua itu dia mengembalikan tanah dan hadiah yang telah diambil oleh Umar Baitul Mal pada pemiliknya semula. 4. Faktor kejatuhan Daulah Umayyah. Ada beberapa sebab kejatuhan Daulah Umayyah. 1. Ketidakmampuan khalifah. Yang kedua, gerakan posisi kaum Syiah. 3. Rasa tidak puas Muslim non Arab. Semua